Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ramdan Kusuma Haryanto dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya membuat video tentang ini ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menjawab dari soal ujian akhir semester ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Nah, di sini pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja, setiap karyawan tentu pernah mengalami kejenuhan dalam menghadapi rutinitas setiap harinya. Nah, apakah kamu sebagai karyawan atau karyawan kamu juga mengalaminya? Tentu mereka mengalaminya. Nah, di sini rutinitas yang monoton dapat menurunkan semangat dan motivasi kerja yang dimiliki sehingga nantinya akan berdampak buruk terhadap kinerja dan menyulitkan dalam mengembangkan karir. Pemberian motivasi kerja pada diri karyawan atau diri sendiri secara tepat akan menimbulkan semangat, kemauan, dan ketulusan untuk bekerja. Semakin meningkatkan semangat dan kemauan untuk bekerja, hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja. Saya sendiri sebagai karyawan juga sering mengalami seperti itu. Nah, apa sih motivasi kerja itu? Nah, di sini saya akan jelaskan. Motivasi kerja adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang untuk menentukan arah dari perilaku dalam organisasi dan tingkat usaha serta gigih dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, itu pengertian motivasi kerja menurut saya. Nah, di sini ada lagi, motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya atau kepada diri dia sendiri. Terus ada lagi, motivasi kerja adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan individu atau kelompok. Nah, di sini itu pengertian menurut Robertson dan Jungle tahun 2013. Terus dalam motivasi kerja itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja. Contohnya, penempatan pegawai sesuai dengan keahlian pegawainya. Nah, mungkin di sini terlihat biasa, tetapi jika seorang karyawan berada di lingkungan yang cocok, bagi dia motivasi kerjanya akan tinggi. Kenapa? Karena mereka menganggap pekerjaannya bukan beban. Mereka akan nyaman dalam bekerja, beda dengan yang pegawai berada di lingkungan yang kurang pas. Karena mereka akan cenderung melakukan pekerjaannya lebih lama dan sering mengalami stres kerja. Terus sering mengalami kesalahan yang tidak perlu, yang sepele, yaitu atas faktor motivasi kerja di tempat kerja yang tidak sesuai dengan hati atau kemauan dia, seorang karyawan. Terus ada faktor kedua adalah faktor intrinsik, adalah kebalikan dari faktor yang berasal dari atas tadi. Nah, di sini ada karyawan menjadi faktor tersebut menjadi motivasi mereka dalam bekerja. Di sini di dalamnya ada faktor seperti adanya promosi jabatan dan besaran gaji yang membuat para karyawan menjadi termotivasi untuk bekerja. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat motivasi kerja. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja kepada karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja kepada karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan kepada perusahaan dan meningkatkan kedisiplinan terhadap karyawan. Terus yang keempat ada mengeksploitasi perbedaan karyawan. Terus
Di sini ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan. Nah, di sini ada manfaat dan tujuan motivasi kerja itu yang tadi. Satu, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Nah, yang ketiga itu ada mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, dan yang keempat, mengefektifkan pengadaan karyawan. Nah, di sini ada cara meningkatkan motivasi karyawan. Nah, yang pertama itu harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Nah, apa maksud harus mempunyai tujuan yang akan dicapai? Nah, di sini itu ada seperti saya singgung di awal. Karyawan dapat bekerja minimal harus mempunyai tujuan atau keinginan. Karena alasan tersebut terbukti ampuh untuk seorang karyawan semangat dalam bekerja. Tujuan ini sangat penting karena apabila karyawan mulai lesu dan tidak semangat, tujuannya sebagai meningkatkan mereka dalam bekerja. Terus yang kedua adalah berpikir positif dan bersyukur. Nah, maksud dari sini itu ada karyawan sangat rentan atas stres karena mereka melakukan kegiatan yang sama dan berulang-ulang sehingga motivasi mereka dalam bekerja juga akan menurun. Terus pemikiran positif sangat membantu pada karyawan untuk kerjanya agar lebih bagus lagi. Terus yang ketiga ini beri penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, maksudnya itu biasanya kita mendengarkan kata-kata sleep reward. Nah, dalam bekerja kita mungkin terlalu memporsirkan diri kita kepada pekerjaan sampai-sampai kita lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Sleep reward ini membantu untuk mengurangi stres kerja seperti pergi untuk piknik, membeli makanan, serta jalan-jalan santai kah atau apa. Nah, seperti itu. Terus yang keempat itu adalah cintai pekerjaan Anda. Nah, maksudnya itu adalah meskipun itu bukan pekerjaan impian, mungkin memang rezeki kita berbeda di situ dan dijalankan saja. Karena kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Nah, pekerjaan tersebut tidak akan menjadi beban buat kita. Mengerjakan dengan senang hati, hasil akan didapat juga akan yang terbaik. Secara tidak langsung kinerja kita akan meningkat juga. Terus yang kelima ini jangan takut dan ragu. Maksudnya ini adalah motivasi dan semangat kerja bisa mengendur karena rasa ragu takut yang berlebihan. Nah, itu akan membuat konsentrasi kerja itu menurun. Nah, di sini sejatinya motivasi itu berasal dari diri kita sendiri. Tetapi tidak ada salahnya jika kita memiliki motivasi yang berasal dari luar. Meminta motivasi kepada orang tersayang juga mampu. Apabila kita memerlukan motivasi dari orang lain, bekerja secara maksimal dan melakukan dengan sepenuh hati akan semakin mendekatkan Anda pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Semangat. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang manajemen konflik. Pengertian dari konflik itu adalah kesalahpahaman atau ketidakcocokan, pengertian atau emosi, maupun antara individu atau antar kelompok yang mengarah atau mengakibatkan timbulnya pertentangan atau permusuhan. Lalu, apa itu manajemen konflik? Nah, di sini manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Sementara itu, dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana konflik ditangani. Cara penanganan konflik di dalam manajemen konflik ini biasanya dilakukan secara konstruktif dan membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses, serta dapat merancang sistem kooperatif yang praktis untuk dapat mengelola perbedaan secara konstruktif. Nah, di situ. Terus di sini ada sumber konflik. Nah, sumber konfliknya itu
Yang pertama ada dari lingkungan atau pribadi atau atas komunikasi, kayak struktur. Nah, terus di sini ada manfaat dan tujuan manajemen konflik. Nah, di sini ada manfaatnya itu ada evaluasi sistem. Yang kedua ada mengembangkan kompetensi. Nah, di manfaat ini, maksud dari evaluasi sistem itu adalah organisasi tidak dapat dilakukan terhadap efektivitas sistem jika terjadi konflik di dalamnya. Dengan adanya konflik, maka organisasi akan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki. Nah, terus yang kedua itu pengembangan kompetensi. Nah, mengembangkan kompetensi ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebuah organisasi, khususnya dalam hal kompetensi non-teknis. Dengan strategi manajemen konflik yang tepat, maka kemampuan organisasi dalam menangani konflik internal akan semakin kuat. Terus yang tujuan dari manajemen konflik ini, satu, untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi organisasi. Terus yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat dan konflik yang terjadi. Terus yang ketiga itu adalah untuk membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagamannya. Nah, di bawah juga ada linknya, mana tahu dari teman-teman mau lihat lebih rinci atau jelas, saya lampirin link di bawah. Terus yang selanjutnya adalah strategi manajemen konflik. Di sini ada 5 langkah strategi manajemen konflik yang paling mendasar. Yang satu adalah pengenalan, yang kedua adalah diagnosis, yang ketiga adalah menyepakati solusi, dan yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam manajemen konflik ini kita harus mempunyai strategi. Di sini adalah saya membuat 5 langkah strategi yang mendasar. Yang pertama itu adalah pengenalan. Nah, pengenalan ini merupakan langkah awal dalam manajemen konflik dengan mengenali permasalahan yang terjadi, siapa yang terlibat dalam konflik itu, dan bagaimana keadaan di sekitar selama terjadinya konflik. Terus, di sini adalah informasi awal yang penting dalam manajemen konflik, yaitu adalah pengenalan dulu. Terus yang kedua itu adalah diagnosis. Nah, maksud dari diagnosis ini adalah sebuah informasi atau poin selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui penyebab konfliknya apa, terus untuk melakukan hal yang diperlukan metode yang benar atau yang telah teruji, serta fokus terhadap masalah utama dalam konflik yang terjadi. Terus yang ketiga itu adalah menyepakati solusi. Nah, untuk menyepakati solusi ini, setelah melakukan diagnosis, selanjutnya menyepakati solusi. Nah, solusi yang ditentukan harus dibicarakan secara bersama dengan pihak yang berkonflik dan dengan bantuan pihak penengah. Nah, harus ada penengahnya. Terus selanjutnya maka semua pihak melakukan pelaksanaan kesepakatan. Nah, yang keempat itu adalah pelaksanaan. Nah, tadi kan baru menyepakati nih. Nah, terus yang keempat itu ada pelaksanaannya. Nah, di sini itu adalah proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus menerima dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Harus diperhatikan juga bahwa kesepakatan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik yang lain. Terus harus saling inilah menyetujui. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini penting untuk menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dengan melakukan evaluasi ini, organisasi bisa melakukan pendekatan alternatif untuk konflik lain yang mungkin terjadi. Nah, takutnya kita perginya yang negatif ya, takutnya ada konflik yang lain. Nah, terus di sini ada
langkah-langkah menyelesaikan konflik dengan efektif. Nah, yang pertama adalah prioritaskan hubungan baik. Yang kedua, penyebab masalah yang terjadi bukanlah karena orang-orang. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain, dengarkan semua pihak. Terus yang keempat, dengarkan, lalu ikuti. Yang kelima, pahami fakta yang ada, tanyakan masalahnya. Yang terakhir ini selesaikan masalahnya bersama. Jangan menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Nah, maksud dari yang pertama itu prioritaskan hubungan baik, yaitu bagaimana caranya? Di sini saya akan membahas apakah rekan di sini akan saya membahas maka timbal baliknya dapat diselesaikan dengan damai melalui negosiasi yang tepat. Terus bicarakan dengan baik-baik dan kerjasama yang terjalin dengan baik akan memberikan hasil terbaik bagi keseluruhan tim atau apa yang diiniin nanti berjalan dengan baik. Terus yang kedua, penyebab masalah yang terjadi bukanlah karena orang-orang. Nah, maksud dari sini itu mengapa diperlukan segala. Maksud di sini tuh segalanya akan menjadi di luar kendali. Setiap orang akan bersikap tidak rasional dan mengabaikan pendapat orang lain. Lalu kita akan sulit untuk mencari tahu masalah yang sebenarnya karena tidak mendapat gambaran yang jelas akan masalah tersebut. Nah, ini disebabkan oleh asumsi masing-masing. Terus yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain, dengarkan semua pihak. Nah, di sini tuh kita nggak boleh dengerin ocehan-ocehan orang lain. Nah, maksudnya jangan menyalahkan orang lain, tapi harus dengerin keseluruhan anggota atau semua pihak biar biar tidak ada timbul konflik yang lain. Yang keempat itu harus dengerin lalu ikutin apa yang dibicarakan. Nah, yang kelima itu pahami fakta dan tanyakan masalahnya. Di sini itu dengan berbicara secara bergantian, setiap orang memiliki kesepakatan yang sama dan dapat saling mendengarkan satu sama lain. Ini juga membangun kemauan seseorang untuk mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun itu berlawanan dengan pendapat yang dimilikinya. Nah, itu. Terus yang keenam, selesaikan masalah bersama. Nah, di sini itu mendapatkan solusi dari setiap orang merupakan hal yang penting karena setiap orang akan merasa dilibatkan dan opini mereka dipertimbangkan. Ini juga akan menghasilkan lebih banyak pilihan solusinya. Sehingga dapat ditemukan solusi baik untuk permasalahan yang ada. Setiap orang nantinya akan puas dengan kepuasan yang akan diambil. Oke. Terus di sini saya akan menjelaskan yang ketiga atau next-nya yaitu tentang perilaku organisasi. Nah, di sini perilaku organisasi biasanya dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang yang kedisiplinan, tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam menjalankan organisasi yang mempunyai dampak terhadap hasil kinerja yang akan dicapai dan menjalankan sebuah tugas individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada perilaku organisasi menurut Robert dan juga memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Nah, di sini pengertian organisasi. Terus yang next-nya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di sini faktor internal itu meliputi yang pertama itu ada tujuan organisasi itu sendiri.
yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. Terus yang kedua, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini di mana hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan dengan struktur formal yang ada. Yang ketiga, budaya organisasi. Nah, dalam budaya organisasi ini adalah gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. Terus yang keempat ada sumber daya manusia atau SDM. Nah, di SDM ini di mana kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan atau menyeluruh. Terus yang dari faktor eksternal meliputi dari faktor politik. Nah, maksudnya itu adalah hal yang berhubungan dengan keseimbangan keuangan negara yang berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, di faktor ekonomi ini adalah perkembangan ekonomi yang dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat, daya beli, untuk menggerakkan sektor lainnya sebagai suatu ekonomi yang lebih besar. Terus yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu organisasi penilaian yang berkembang di tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi tersebut. Pentingnya mengetahui perilaku organisasi. Nah, pentingnya mengetahui organisasi ini adalah karena perilaku organisasi sangat berkaitan dengan perilaku atau sikap suatu individu maupun kelompok dalam menjalankan tugas organisasi. Maka kita akan menghadapi macam-macam permasalahan dalam perjalanan, maka dengan ini setiap individu harus mengetahui perilaku organisasi sehingga teori-teori yang telah dipelajari dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dengan baik tanpa adanya rasa ragu-ragu dalam menjalankan organisasi tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada tujuan perilaku organisasi. Yang pertama itu ada saya buat tujuan untuk menjelaskannya. Terus yang kedua adalah tujuan mengontrol. Nah, yang ketiga adalah tujuan memprediksikan. Nah, tujuan untuk menjelaskan itu, saya akan jelaskan sedikit. Dalam tujuan ini dapat dilakukan ketika kita dapat mencari jawaban tentang mengapa seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, sehingga dengan menjelaskan kita akan mengetahui sebab dan akibat tindak tersebut dilakukan. Terus yang kedua, tujuan mengontrol. Nah, tujuan mengontrol ini di mana tujuan ini dianggap sebagai kontroversial apabila bagi mereka yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu. Karena dalam tujuan ini, pendapat seseorang dapat digunakan untuk mengatur individu lainnya, meskipun ada tujuan yang baik. Mengapa pendapat seseorang digunakan untuk mengontrol individu yang lain? Gitu. Terus yang ketiga itu adalah tujuan memprediksi. Tujuan ini berfokus pada kejadian yang akan datang. Jadi kita ada memprediksikan. Contohnya seperti seorang manajer membuat produk nih yang akan untuk mendapat penilaian dan respon terhadap kinerjanya. Apabila respon yang diperoleh baik, maka akan digunakan untuk masa yang akan datang. Namun, jika respon yang diperoleh tidak baik, maka seorang manajer akan memperbaiki produk yang dibuatnya sehingga menghasilkan respon yang jauh lebih baik untuk perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Oke, terus next. Nah, di sini yang selanjutnya saya akan jelasin tentang manajemen stres. Apa sih itu manajemen stres? Saya akan jelaskan sedikit. Manajemen stres adalah teknik atau cara dan atau juga strategi yang dilakukan untuk mengurangi efek negatif dari stres terhadap kesehatan badan dan pikiran. Terus di sini ada strategi yang melibatkan emosional, mental, perilaku untuk mengelola dampak stres ke badan.
Terus di sini ada tujuannya itu, tujuan dari manajemen stres itu adalah agar terbentuk ketahanan dan coping skill dalam diri apabila mengalami hal-hal yang membuatnya stres. Sehingga kamu bisa merasa kewalahan dan berjuang pada masalah kesehatan serta kecemasan. Lalu apa aja sih cara-cara untuk bisa kamu lakukan? Nah, di sini ada cara melakukan manajemen stres. Yang pertama, misalkan tidur. Yang kedua, olahraga. Terus yang ketiga, pola makan. Nah, yang terakhir itu saya buat hindari dari KPI. Nah, dari tidur ini adalah suatu cara untuk kamu melakukan manajemen stres. Karena itu, untuk melakukannya, kamu harus memperbaiki durasi dan kualitas tidur kamu. Nah, jangan berlebihan. Jangan tidur kelamaan atau kekurangan tidur, atau ini harus pas. Misalkan tidur yang paling betul itu kayak 8 jam atau 6 jam gitu. Terus yang kedua itu adalah olahraga. Nah, dalam olahraga ini baik di pagi hari sebelum bekerja atau setelah menyelesaikan pekerjaan dapat membuat mengurangi stres kamu. Misalkan kamu pusing dalam kantor habis kerja terus. Nah, kamu perlu olahraga atau refreshing lah untuk menghilangkan stresan itu lah. Soalnya kalau kita kerja terus, tidak diiringi misalkan ada olahraga atau hobi yang kita lakukan, kita akan pusing terus tuh. Susah ngilangin rasa pusing dalam kerja. Terus di sini ada pola makan. Nah, pola makan itu juga harus dijaga. Pola makan. Terus yang terakhir itu kafein kayak kopi atau apa harus dikurangi. Nah, di sini ada manajemen stres di tempat kerja. Yang pertama, menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Nah, yang kedua itu bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang keempat, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Yang kelima, tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam, kembangkan hobi yang bermanfaat. Nah, seperti tadi olahraga, itu kan misalkan hobi kamu. Habis kerja itu olahraga atau hal-hal positif lah. Terus next. Nah, next itu adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan di sini adalah proses yang memilih pilihan lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Terus ada juga pengambilan keputusan itu adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan antara situasi-situasi yang tidak pasti. Jadi itu dari pengambilan keputusan itu kita harus dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif yang memungkinkan. Nah, di sini juga saya buat dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang satu ada intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, dan yang keempat wewenang, yang kelima atau terakhir adalah rasional. Nah, yang pertama ini adalah intuisi. Intuisi ini berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yang mudah terkena sugesti atau pengaruh luar dan faktor kewajiban lainnya. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi ini membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang berdampak terbatas. Terus yang kedua pengalaman. Nah, pengalaman ini bermanfaat bagi pengetahuan praktis, pengalaman dan kemudian untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Kita harus belajar dari pengalaman. Terus yang ketiga adalah fakta. Nah, fakta di sini adalah
data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit kalau tidak ada fakta. Terus yang keempat, wewenang. Nah, wewenang ini semata-mata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktek kontrolisasi. Keputusan berdasarkan wewenang ini kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang harus dipecahkan, justru menjadi kabur atau kurang jelas. Terus yang kelima itu ada rasional. Nah, keputusan rasional ini berkaitan dengan daya guna atau masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ada faktor posisi atau kedudukan atau jabatan atau apa. Terus dari masalah itu kadang ke situasi. Ya. Dari situasi itu kadang kembali lagi ke kondisi. Dari kondisi itu kita kan menuju tujuan. Nah, dari tujuan itu nanti balik lagi terus muter. Gitu aja. Terus di sini ada proses pengambilan keputusan dengan 5 tahap. Nah, di sini saya akan membuat 5. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, maksud dari sini, apa masalah yang perlu dipecahkan? Terus, apa goal yang dicapai dengan menerapkan keputusan ini? Terus, bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan? Nah, itu ada pertanyaan. Dari semua pertanyaan ini adalah teknik penetapan goal umum yang akhirnya akan membantu Anda menemukan solusi tepat. Saat sudah ditentukan dengan jelas, Anda akan memiliki lebih banyak informasi untuk menghasilkan keputusan terbaik untuk memecahkan masalah. Terus yang kedua, menganalisa penyebab. Nah, maksud dari menganalisa penyebab atau mengumpulkan informasi secara relevan. Nah, di sini itu mencari informasi di luar tim atau perusahaan Anda juga penting. Nah, pengambilan keputusan efektif melakukan informasi dari banyak sumber berbeda. Temukan sumber daya eksternal atau internal, baik dengan melakukan riset pasar, bekerja sama dengan konsultan, atau berbincang-bincang dengan teman kantor atau teman perusahaan yang memiliki pengalaman. Nah, terus yang ketiga, mengidentifikasi alternatif atau cari solusi. Nah, di sini itu sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam berbisnis karena pemangku kepentingan berbeda mungkin memiliki kebutuhan berbeda tergantung peran mereka. Contohnya, nah, jika perusahaan mencari alat manajemen kerja, tim desain mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pengembangannya. Memilih hanya satu solusi di awal mungkin bukan tindakan yang tepat. Nah, itu adalah alternatifnya. Terus yang keempat itu adalah memilih alternatif. Nah, maksudnya ini adalah pengambilan keputusan terakhir. Kan, pertimbangan semua informasi yang telah dikumpulkan dan pengaruh penting terhadap setiap pengakuan kepentingan. Nah, terkadang keputusan yang tepat bukan salah dari alternatif, tapi gabungan beberapa alternatif pengambil keputusan efektif melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Jadi jangan batasi dari mereka atau tim pada opsi yang jelas. Terus yang terakhir adalah menerapkan atau ambil tindakan. Nah, setelah mengambil keputusan akhir memberi izin, inilah saatnya menerapkan solusi. Gunanya waktu untuk membuat rencana atau implementasi sehingga tim satu pemikiran untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian ini saatnya menerapkan rencana dan memantau progres untuk menentukan apakah ini keputusan yang baik atau buruk. Nah, di situ terakhir. Terus di sini saya akan menjelaskan juga manajemen operasional.
Apa sih itu manajemen operasional? Nah, manajemen operasional itu kadang dibutuhkan di semua bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional tersebut. Terus ada manajer operasional bertanggung jawab penuh juga terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, tenaga kerja, menjadi bentuk barang dan jasa. Atau dengan kata lain harus mampu mengelola proses pengubahan input maupun outputnya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu adalah manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas untuk mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Di sini di sini ada tujuan manajemen operasional. Nah, tujuan manajemen operasional di sini saya akan membuat 5. Yang pertama itu adalah efisiensi, yang kedua productivity, yang ketiga ekonomi, yang keempat equality, dan yang kelima reducer processing time. Nah, yang pertama ini saya akan jelaskan. Manajemen efisien ini adalah manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal dengan efisien. Yang kedua adalah produktivitas, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ekonomi ini adalah bertujuan untuk meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan. Yang keempat adalah quality. Di sini adalah meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Yang kelima adalah reduce processing time. Sini adalah merupakan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Nah, udah. Next. Nah, di sini ada fungsi manajemen operasional. Nah, fungsi manajemen operasional yang pertama adalah keuangan, strategi operasional, desain, produksi, mempertahankan kualitas. Terus yang keenam ada prediksi. Nah, yang keuangan itu adalah keuangan yang tepat guna bisa dipastikan akan mempermudah proses pencipta produk dan layanan yang optimal. Tentunya produk, barang, dan jasa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Terus yang kedua ada strategi. Nah, fungsi strategi ini digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lainnya. Nah, ini strategi bisnis. Yang ketiga adalah operasional. Nah, operasional ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta kontrol dari seluruh aktivitas usaha atau perusahaan tersebut. Yang keempat adalah desain produk. Di sini maksudnya desain produk itu adalah memastikan produk dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan pasar. Pasar atau konsumen tentunya sangat memperhatikan segi kualitas produk tersebut. Karena itu produk yang dihasilkan harus pasti tahan lama atau berkualitas atau bagus. Di sini ada mempertahankan kualitas. Nah, di sini kayak mempertahankan kualitas produk ya. Mereka juga harus mengawasi pekerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apabila ada cacat pada produk yang dihasilkan, maka pegawai itu harus bertindak untuk memperbaikinya. Jangan sembarangan kalau misalkan produknya itu rusak, ya diperbaiki atau diganti gitu. Yang keenam itu ada prediksi. Nah, prediksi di sini pada sebuah perusahaan ya akan membantu meningkatkan produktivitas di dalamnya. Namun harus adanya rancangan atau pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan perusahaan
untuk menjalankan dengan baik dan dapat kamu pelajari. Nah, terus next di sini adalah bagaimana penerapan pada manajemen operasional. Nah, penerapannya itu cara penerapan manajemen operasional itu yaitu menentukan tujuan dari subsistem operasi dari organisasi serta mengembangkan program, kebijakan, dan prosedur yang dibutuhkan dalam manajemen operasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan penerapan pada manajemen operasional mencakup pada penentuan peran dan fokus pada operasi tersebut. Oke, sampai sini demikian jawaban ujian akhir semester manajemen perusahaan. Terima kasih. Di sini saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, next video. Thank you.